Alhamdulillah Oke, kakak, ya 20 tahun kakak mengimani agama Kristen. Kepada terang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul nggak? Di dalam Kejadian 1. Nah, oke, ntar ya dek. Engkau berbakti. Pertanyaan kakak, berbakti. Yesus mengatakan harus menyembah hanya kepada siapa? Paulus suruh menyembah kepada Yesus. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus. Tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Oh Katolik. Oh ada juga nias Katolik ya? Ada kak, banyak. Oh banyak juga ya? Hampir Karena saya, iya setahu kak. kakak kan nias ini banyak kan yang Kristen, Protestan. Iya tapi Katolik juga banyak kak. Tinggal sama ibu, Tapi mama sudah merantau jadi tinggal sama siapa? Lina di sana? di rumah sendiri, tidak ada saudara, paling adik. Oh kegiatan hari-hari Lina apa deh? Petani kak. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Jadi kenapa nikah? Belum dapat jodoh atau bagaimana? Iya belum dapat jodoh, nggak ada yang mau Ini banyak yang berpetani. mau katanya tuh, ha. Saya mau bunda, tapi Kalinanya masuk Islam. Lina rajin ke gereja adikku. Kalau dibilang rajin, tidak biasa aja sih. Kadang ada malasnya. Oh, ada malasnya. Kalau baca Bible-nya rajin? Enggak sih. Enggak. Kenapa, Dek? Harus dibaca-baca lah, Dek. Firman Tuhan harus Iya dibaca. kak, pasti Iya kak. kan? Mm-mm. Kakak boleh nanya sedikit, Dek? Nggak apa-apa? Boleh kak, boleh. Oke, kita di Nggak sini apa-apa. kan antara adik dengan kakak, ya kan? Biasanya orang-orang apa pasti bilang so ayai, iya kan? Ya ketika terjatuh. Iya, itu membilangkan Yesus ya. Iya kak, Nah, ya, so menyebut nama ayah, Tuhan. Yesus, ya. Lina kalau berdoa kepada siapa? Kok kakak boleh tahu? Kepada Tuhan. Siapa? Kepada Ayo, Tuhan. kan Tuhan ini kan ada nama, Dek. Kakak dulu Kristen loh. Kakak dulu Kristen, alhamdulillah Iya. kakak. Ya, 20 tahun kakak mengimani agama Kristen. Makanya Oh itu ya. kakak pengen tahu gini, bukan kakak tidak pernah mau mengajak Lina untuk masuk Islam atau bagaimanapun. Ya kita hanya saling sharing. Kakak lihat kan, tadi kan Lina bilang, Lina jarang ke gereja, Lina juga jarang membaca Bible. Terus Lina meminta pertolongan ini kepada siapa? Sementara Lina beribadah aja kurang. Kepada Tuhan. Ya, coba. Gak apa-apa, santai aja kita deh, gak apa-apa. Awas. Heeh. Awas mas. Lina berdoanya Banyak kepada yang komen siapa? ini. Lina, Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita. Siapa namanya? Kayak kami kalau kalau Lina tanya sama kakak, siapa nama Tuhan kakak emangnya? Allah. Nah, nama Tuhannya Lina siapa? Tuhan Yesus. Mantap. Lina tahu dari Karena mana kalau kepada Yesus itu adalah Tuhan, Lin? Ayo. Saya mau menggali ilmu pengetahuan Lina di dalam Bible-nya Lina. Dari mana? Ya, coba Lina terima. Ini kakak kirim, oke. Lina tahu dari mana? Boleh dong kakak apa? Karena begini, dulu kalau kakak kan gerejanya di Bethel ya, GBI. Kami GBI ini kan Tritunggal. Sekarang kan udah banyak denominilin. Ada Oneness, ya kan? Ada Saksi Jehovah, betul nggak? Ada Unitarian. Unitarian, Saksi Jehovah, itu tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Walaupun mereka memang Kristen. Tapi kalau di dulu ini denom itu nggak begitu kelihatan. Kayak kami ini Tritunggal, mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, Bapa juga, Roh Kudus juga, 3 pribadi satu hakikat. Betul tidak? Iya. Nah, nggak ini kalau kita nggak usah dari Bible ya, nggak usah dari kitab lah. Kita pakai akal dulu lah ya, Lina ya. 3 pribadi, satu hakikat. Nah,
Definisi hakikat Lina tahu apa? Apa arti hakikat? Tidak tahu. Lina pernah dengar nggak ada pendeta yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat? Pernah sih tapi lupa. Ya, hakikat kalau kita cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai landasan bahasa di dalam Indonesia ini, harus memakai kamus kan? Nah, KBBI mengatakan Ya. hakikat itu adalah intisari, dasar. Nah, hakikatnya saya dengan Lina adalah manusia. Hakikatnya kucing adalah hewan. Oke, sekarang kita coba. Pendeta mengatakan, ini pendeta yang mengatakan ya, Yesus tidak pernah mengatakan 3 pribadi. Mana pernah Yesus mengatakan pribadi? Pribadi Bapa berbeda, pribadi Yesus berbeda, pribadi Roh berbeda. Dan dijadikan satu menjadi satu hakikat. Nah, yang saya bingungnya begini, pendeta kemarin saya tanya, Lin. Saya tanya sama pendeta itu. 3 pribadi, 1 hakikat. Betul. Hakikat, definisi hakikat menurut KBBI adalah intisari. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, hakikatnya adalah manusia. Betul? Betul. Hakikat Yesus adalah manusia. Yang kita tahu murni dia adalah manusia. Hakikat Bapa adalah ilahi. Hakikat Roh adalah Roh. Betul tidak? Bapa itu kan ilahi, dia Tuhan. Nah, yang kita tahu Tuhan itu memiliki sifat maha. Maha kuasa, maha melihat, maha menciptakan. Betul tidak? Ya. Maaf. Ya, pasti Lina kalau saya tanya siapa yang menciptakan langit dengan bumi? Bapa. Betul tidak? Terus Yesus ini siapa? Firman yang menjadi manusia. Betul tidak? Betul kakak. Nah, sekarang kita bahas yang komen ini. biarin aja. Yang komen itu, enggak, kita di sini belajar loh, Lina. Mana tahu mungkin kakak yang salah persepsi, yang salah pengertian, ya kan? Lina bisa meng-cross check, mengkritik. Oh, bukan begitu kak maksudnya. Nah, tapi kita jabarkan melalui dari data-data. Definisi hakikat adalah intisari, dasar. Hakikat saya manusia, hakikatnya Yesus ketika Yesus dilahirkan adalah manusia. Nah, hakikat Bapa adalah ilahi. Apakah Yesus yang menciptakan langit dengan bumi? Tidak. Apakah Roh yang menciptakan langit dengan bumi? Tidak. Terus yang menciptakan langit dengan bumi adalah Bapa. Nah, sekarang kalau kita pikir ya, kita pikir begini Lina dek. Bapa memiliki hakikat manusia enggak? Bapa itu manusia enggak? Apakah? Bapa manusia enggak? Bapa itu manusia enggak? Ya. Bapa manusia yang menciptakan langit dengan bumi itu manusia dek? Bukan. Hah? Ya. Ya. Yesus manusia. Apakah Bapa manusia, Dek? Coba Lina jawab. Ini biar Lina belajar juga. Ini kakak bukan berarti sok-sokan kali, tidak. Ini berdasarkan nanti dari Bible. Kalau Lina minta di mana datanya, Kak? Nanti kakak bisa tunjukkan. Apakah Bapa itu manusia? Bentar. Ya, nggak apa-apa, Dek. Santai aja. Typingan di bawah jangan ditengok. Mereka tidak memberi jawaban. Diterima ulang, Dek. Ya, Tanding manusia. ulang kita, Dek. Biar enak. Bapak itu adalah manusia. Sebentar. Manusia. Oke. Oke. Terima ulang, Dek, tandingnya ya. Nanti kakak tunjukkan datanya. Ya. Biar adikku nih, aduh, adikku nih sayang. Umur berapa kau, Lina? 21. Berapa? 21 tahun. Seumuran anakku loh. Anakku lajang 21 tahun. Lina mau jadi menantu kakak, Dek. Tapi harus shahada dulu, Lina. Kakak kau umur 21 tahun. Sebentar, Lina. Kakak tunjukkan ya. Mau tanya Oke. dulu kak. Ah, Kakak udah lama jadi ini agama Islam ya? Islam. Kakak sekarang umur 41 tahun, kakak masuk Islamnya 20 tahun. Berarti berapa tahun kakak Islam? 21 tahun. Ya. Ini kakak tunjukkan datanya ya. Lumayan lama. Ya. Tadi Lina mengatakan bahwa Bapak itu adalah manusia. Betul? Betul. Oke, kita buka di dalam Yohanes 5 ya, Lina. Kakak aja yang baca. Lina nanti ngambil Bible. Oke, kakak baca nih Lina. Ini perkataan Yesus ya. Yesus mengatakan gini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, pertanyaan kakak dek. Yesus mengatakan,
Bapa itu tidak terlihat dan suaranya tidak bisa didengar. Pertanyaan kakak, Lina tahu dari mana kalau Bapa itu adalah manusia? Aduh, Berat. Berat. Nah, ini makanya kakak bilang, ayo coba kita pakai logika dengan pakai data, jangan kita memakai dari pernyataan-pernyataan pendeta-pendeta yang ketika berkhotbah. Kita jujur ya dek ya, ini karena dulu kakak juga Kristen. Pernyataan tentang Yesus, Tuhan menjadi manusia, itu hanya pernyataan dari bapak-bapak gereja. Ketika mereka berkhotbah mengatakan seperti itu. Firman telah menjadi manusia, memang betul dek. Firman telah menjadi manusia. Yang berfirman itu Tuhan. Coba baca di dalam Kejadian 1. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa yang dikatakan kepada terang? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul nggak? Di dalam Kejadian 1. Nah, Tuhan mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta semesta alam ini, itu melalui perkataan. Bukan dia ngambil manusia, dia buat hidung dari tanah. Nggak ada. Dari perkataan. Tuhan cukup membilang jadilah maka jadi. Jadilah bumi maka jadi. Segala sesuatu Tuhan ciptakan melalui firman-Nya. Nah, firman yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut Lina, apakah itu Lina? Coba jawab. Ketika Lina ngomong sama kakak di sini. Ah, Lina ngomong sama kakak. Suara Lina sampai gak di telinga kakak? Sampai kan? Sampai. Nah, apakah berarti Lina ada di telinga kakak? Karena keluarnya dari Lina? tidak. Enggak. Tidak. Nah, ketika Tuhan berfirman, jadi maka jadi. Manusia, jadi perkataan Tuhan itu sudah menjadi manusia yang dikandung oleh Bunda Maria. Apakah berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan jadi Yesus? Apakah berarti Yesus itu adalah Tuhan? Karena firman itu keluar dari mulut Tuhan. Apakah berarti itu Tuhan? Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman, jadilah bumi, bumi itu jadi. Kenapa bumi itu enggak disembah? Kalau itu juga dari firman Tuhan kan? Coba Lina pikir deh. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14. Lina tadi mengatakan Bapa itu adalah manusia. Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya juga tidak bisa kau lihat. Bapa, apakah Bapa itu manusia? Sementara Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat. Menurut Lina Bapa bagaimana? itu yang manusia. Jadi yang menciptakan langit dengan bumi manusia? Bukan. Kalau Bapa itu manusia, yang menciptakan langit dengan bumi ini siapa? Hah? Kalau Bapa itu manusia, yang menciptakan manusia siapa, Lina? Adikku. Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Nah, tapi Bapa itu adalah manusia. Apakah manusia menciptakan manusia? Salah tadi. Ya, salah. Oh, berarti oke. Lebih Tuhan itu yang menciptakan Lina ralat. manusia. Lina ralat. Bapa itu bukan manusia. Benar, Lina? Ah, dibalikin aja lagi. Ditarik kembali, Lina. Bapa bukan manusia, betul? Ya? Biar kakak tunjukkan Hanya saja sama datanya. dengan- Kakak tunjukkan datanya mau? hanya saja sama. Mau. Kenapa, Dek? Oke. Karena sama Coba gambar nanti dengan manusia. ya, di Bilangan 23 nomor 19. Bilangan mengatakan apa? Allah bukanlah manusia. Allah itu bukanlah manusia. Kalau di dalam surat kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan laisa kamisli sayun. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Nah, itu ada nanti tertulis di dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, di dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi, Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi ini bukanlah manusia, Marlina. Nah, sekarang kakak tanya. Yang menjadikan Yesus Tuhan menurut Lina ini siapa? Maria. Lina! Apa tadi pertanyaannya, Kak? Apa tadi pertanyaannya? Yang menjadikan Yesus Tuhan ini siapa? Yang menjadikan. Ya, karena tadi kakak baca, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Bapa ini Tuhan bukan?
Yesus itu tuh Tuhan. Bukan. Bapa Tuhan bukan. Aku pakai dulu ini ya, biar kedengaran. Menurut Lina, Bapa itu Tuhan bukan? Hmm, Hmm. Hmm. Kita kayak ujian ya, Tuhan. Lina menjawabnya jadi bingung. Kita nggak ujian kok adekku. Jawab aja nggak apa-apa. Menurut Marlina, Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan, oke. Nah sekarang, Yesus Tuhan. Betul? Ya, Nah, Betul. ini kita pertanyaan logika aja. Presiden di Indonesia ada berapa? 7. Yang memerintah sekarang ada berapa? Ada berapa jumlahnya presiden kita? 7. Bukan, maksudnya yang sekarang ini yang memerintah suatu negara, pemimpinnya, presiden itu jumlahnya berapa? 8. 1. Presiden kita kan cuma 1 loh, Dek. Iya, 1. Baru ya, ada betul. wakil presiden. Nah, yang memerintah provinsi disebut gubernur itu jumlahnya berapa? 1. Benar? Tuh. Wali kota 1, memerintah kabupaten 1, yang memerintah wilayah kecamatan 1, disebut camat, yang memerintah kelurahan 1. Jadi setiap pemimpin jumlahnya harus 1, betul tidak? 1. Nah, Betul. sekarang kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berapa jumlah Tuhannya Marlina? 1. Nah, betul itu. Nah, sekarang kan katanya, Tuhan yang 1 ini yang mana? Ayo. Gimana? Ya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, kalau kita punya Tuhan harus 1. Nah, sekarang sama Lina, kakak tanya, Tuhan yang 1 ini yang mana? Yesus atau Bapa? Kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Bapak. Ya, kalau Yesus Tuhan, Bapa ini siapa? Kan Bapak sama Tuhan sama. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Pertanyaan kakak, berapa Tuhannya Marlina? Berapa? 1. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak tanya ya. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan, Tuhan langit dengan bumi itu adalah Bapa. Nah, pertanyaan kakak, berarti apakah Yesus punya Tuhan? Apa? Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mau kakak tunjukkan datanya? Mau. Oke. Bentar ya, Dek. Di dalam Matius 11, nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Pertanyaan kakak, Tuhan langit dan bumi menurut Yesus itu siapa? Kakak tunjukkan datanya deh. Nih ya. Biar Lina tahu sebenarnya siapa Tuhan di dalam Kristen, Tuhannya Yesus. Oke. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan kakak, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi ini siapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi menurut Yesus ini siapa? Siapa kira-kira Lina? Menurut Yesus ya, karena dikatakan sini pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang ngomong,
Dia mengatakan, aku ini Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, pertanyaan kakak, menurut Yesus, Tuhan langit dengan bumi ini siapa? Bapak. Bapa, pintar. Nah, berarti menurut Yesus, Bapa ini adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Lina, menurut Lina, yang Tuhan ini siapa? Menurut Lina ya, kalau menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Nah, sekarang menurut Lina, yang Tuhan ini siapa? Bapak. Pinter. Nah, sekarang siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Yang menyuruh menyembah Yesus. Yes. Siapa yang Paulus. Enggak tahu lah. Pinter kali kau deh. Pinter kau deh. Pinter. Aduh Lina pinter. Tepuk tangan dulu untuk Lina deh. Aduh. Enggak tahu lagi. Aduh, Lina pinter. Hah? Lina? Kok Lina pinter kali? Jadi yang menyuruh untuk menyembah kepada Yesus itu adalah Paulus. Betul Lina? Betul Lina? Kakak buka di sini ya Lina ya. Yang Bentar. menyuruh yang menyembah. Iya, menyembah kepada Yesus itu siapa? Paulus katanya tadi kan? Nah, oke kakak buka yang ini Lina. Tadi Lina tadi membaca bahwa Tuhan langit dengan bumi itu adalah menurut Yesus adalah Bapa, betul? Nah, Betul. sekarang ini. Tetapi Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus mengatakan harus menyuruh menyembah kepada siapa? Coba, apa tadi? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan kakak, Yesus mengatakan harus menyembah hanya kepada siapa? Tuhan. Tuhan Allahmu, betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaan kakak, yang sekali lagi, yang menyuruh menyembah kepada Yesus itu siapa? Yang menyuruh. Iya. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus siapa? Paulus. Lina, pinter kali kau deh. Suka kakak, pinter kamu, jujur. Jadi sekarang begini, Yesus, kita buat sedikit kesimpulan ya. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Tuhan Allah, betul? Dan Yesus mengatakan dia hanya bersyukur kepada Tuhan Allah, yaitu Bapa, betul? Tadi aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Pertanyaan kakak, Lina mengikuti perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Hah, Lina? Ayo, Lina Perkataan sendiri Yesus. yang mengatakan menyembah Yesus adalah suruhan dari Paulus. Sementara Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku katanya. Dan hanya kepada Dia saja. Hanya kepada Dia saja. Katanya kan? Nah, sekarang Lina mengikuti perkataan Paulus apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus. Nah, sekarang Lina menyembah siapa? Yang Lina jadikan Tuhan itu siapa? Ayo, jujur aja Lina. Yang Lina jadikan Tuhan itu siapa?
Allah. Jadi Yesus Tuhan bukan? Apa? Yesus Tuhan bukan? Iya. Yang menjadikan Yesus Tuhan Paulus. Yang menjadikan Allah Bapa Tuhan Yesus. Dan Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah Bapa. Pertanyaannya, Lina mau ikuti perintah dari Yesus atau perintah dari Paulus? Yesus. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Terus kenapa Lina menjadikan Yesus Tuhan? Karena Tuhan langit dengan bumi hanyalah satu, yaitu Bapa. Adikku sayang. Adikku sayang, sayangku. Lina nih ada, memang seumuran adik kakak itu ada. Dia tapi umur 23. Dia seumuran Lina lah. Ya, karena anak-anak muda ini, mereka ini masih labil ya. Saudara-saudara masih labil, jadi apa yang didoktrin itu, ya itu yang diterima gitu loh. Tapi makanya manusia itu harus berakal, adikku sayang. Bukankah Tuhan menciptakan manusia ini memiliki akal? Itu makanya kalau Lina baca baik-baik Bible-nya sendiri, Lina akan menemukan jawabannya. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Bapa. Terus Yesus bersyukur hanya kepada Bapa. Masa ada Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan? Masa ada Tuhan yang mengutus Tuhan? Nanti kalau ditanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Tidak. Itu adalah kedagingannya. Itu, aduh. Nah, sekarang Lina mengikuti perintah Yesus. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan langit dengan bumi, yaitu Bapa. Terus, kenapa Lina jadikan Yesus Tuhan? Apa yang membuat Lina menjadikan tetap Yesus Tuhan, sementara Lina sudah tahu? Lina pernah baca ini nggak, data-data yang kakak tunjukkan? Tidak. Belum pernah baca? Iya. Lina baru lihat? Iya, Kak. Gak apa-apa. Inilah, maksudnya begini Lina. Kenapa orang banyak yang mualaf? Karena orang mengetahui kebenaran di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Kristen nggak pandai membaca Al-Quran. Kristen hanya pandai membaca terjemahan. Betul tidak, Dek? Betul, Kak. Betul. Nah, sekarang kita lihat. Tadi yang kakak tunjukkan. Semua itu mengatakan, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kakak tunjukkan satu data lagi, Dek. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kita ini harus mencari hidup yang kekal? Betul tidak? Betul, Kak. Oke. Lina mau hidup yang kekal? Mau. Betul. Ini kakak tunjukkan datanya, sayang. Oke. Lina coba baca ini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ini siapa? Satu-satunya Allah yang benar. Jedar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau ini siapa? Allah, yang telah Allah utus. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Allah, pintar. Ini menurut Yesus. Nah, sekarang kita tengok yang menurut Paulus. Oke? Kenapa? Makanya betul kata Lina, Paulus yang menyuruh menyembah Yesus itu hanyalah Paulus. Kita buka di dalam Roma 19 nomor 7. Roma Roma 19 pula. Tunggu dulu ya. Sebentar ya Lina ya. Iya, Kak. Lina baru tahu itu? Baru. Baru deh, ampun deh.
Berarti Lina Walaupun jarang pernah baca lihat, ya? tapi lupa. Hmm. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita buka Roma 14. Ini Roma ini tulisan dari Paulus, betul tidak? Nah, Paulus mengatakan apa? Betul kata Lina, yang menyuruh menyembah Yesus itu hanya Paulus. Roma 14 nomor 9. Sebab, kabur ya Lina ya, sebentar ya. Silo kak, iya. Kita nampak. Udah. Tunggu dulu. Udah? Sedikit lagi lah. Bentar dulu ya, kakak cari agak gelap ya. Kenapa sih lo ya? Kakak bacakan aja ya dek ya. Bentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kata Paulus, Kristus itu dia harus mati dulu dan hidup kembali biar jadi Tuhan. Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah tetap Yesus Tuhan? Lina? Seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah berarti Yesus itu tidak Tuhan? Supaya menjadi Tuhan, harus mati dan bangkit. Mati. Nah, kalau dia tidak mati, dia nggak jadi Tuhan. Tidak. Jadi yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Gimana, Dek? Iya Bang bisa. Coba. Gimana, Dek? Menurut Adek, penjabaran yang kakak jabarkan menurut data-data di dalam kitab kalian sendiri, apakah salah kakak? Tidak kak. Benar. Tidak, Kak. Benar. Jadi, iman yang diimani oleh Lina ini, Dek, menurut tadi jadi bagaimana? Yesus tidak minta disembah. Datang Paulus menyuruh harus menyembah. Yesus menyuruh hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Datang Paulus menyuruh menyembah hanya satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Jadi yang mau diikuti Lina ini yang mana? Mana adikku sayang? Kalau gini ya Lina ya, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk Bani Israel. Di dalam Matius 15 Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kakak tanya, kata hanya ini dikhususkan atau tidak? Contoh, saya membeli kue hanya untuk Marlina. Apakah boleh berarti kue itu untuk orang lain? Boleh. Tapi kata hanya. Marlina membeli tidak kue. boleh. Ya, saya beli kue hanya untuk Marlina. Apakah boleh untuk orang lain? Tidak boleh. Karena ada kata hanya. Tidak boleh. Hanya. Nah, ketika Yesus mengatakan, kakak tunjukkan deh ya, nanti kadang saudara-saudara yang Kristen ini kok jadi bilang, kamu salah Nora. Sakit kepalaku loh, Marlina. Oke, nih kita lihat ya, di dalam Marlina banyak-banyak baca Bible-nya adikku sayang ya. Baik kak. Oke. Ini Lina. Di dalam Matius 15 ayat 24. Ini Matius 15 24. Jawab Yesus. Yesus jawab, aku diutus hanya. Marlina nampak kan? Hanya, ya kan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel. Jadi Yesus diperuntukkan hanya untuk siapa? Aku diutus hanya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel. Jadi Yesus diperuntukkan hanya untuk siapa, Lin? Domba Israel. Apakah boleh ke Indonesia dia? Apakah boleh Yesus ke Indonesia? Sementara dia hanya untuk Bani Israel. Tidak boleh. Betul. Nah, sekarang pertanyaan kakak.
Kenapa Indonesia menjadikan Yesus Tuhan? Musa tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Abraham tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya bukanlah Tuhan. Bapa yang mengutus aku. Dia hanyalah utusan. Kalau utusan itu, utusan Tuhan disebut Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Yang menyuruh menyembah kepada Yesus, katanya si Lina, adalah Paulus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, adekku? Apa tadi? Jujur dah. Kenapa Karena- Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena Allah hanya satu-satunya. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Apa Tuhan Yesus? Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa tadi yang kita baca, Lin? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kamu haruslah menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Allah. Nah. Bapak. Bapa, ya. Bapa, Allahmu, ya kan? Bapa. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus yang sebagai Tuhan? Sementara yang Tuhan satu-satunya hanyalah Bapa. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan, yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, Paulus menyuruh menyembah kepada Yesus. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus. Tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, Lin? Ada apa? Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu harus hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus hanyalah seorang utusan. Sekarang, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Hayo. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, sementara Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Lina sendiri tadi tahu, presiden yang memimpin suatu negara, presiden, jumlahnya satu. Yang memimpin suatu provinsi, gubernur. Gubernur itu cuma satu. Yang memimpin wilayah kabupaten, bupati, satu. Kota Madia, wali kota. Kecamatan, camat. Kelurahan, lurah. Apakah ada dua presiden? Apakah ada dua gubernur? Apakah mungkin ada dua Tuhan? Makanya Yesus menjabarkan, kita harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah. Nah, sekarang yang menciptakan langit dengan bumi itu siapa? Yesus mengatakan yang menciptakan langit dengan bumi hanyalah satu, yaitu Bapa. Pertanyaan kakak, kalau Lina mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina punya dua Tuhan. Sudah bertentangan. Kalau Lina mau mengikuti perkataan Yesus, Lina harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, bukan kepada Yesus. Gimana, Dekku? Agak langsung. Ini agak langsung. Gimana? Apakah? Nggak apa-apa, biarin aja, Dek. Tappingan di sini jangan di apa? Netizen boleh menilai, tetapi yang menentukan itu adalah kamu, Dek. Kamu yang mengambil suatu tindakan, kamu yang memilih. Ingat, Dek, hidup itu adalah pilihan. Karena Tuhan itu menciptakan surga dengan neraka untuk menempatkan makhluknya. Bukan Tuhan yang ada di surga, bukan Tuhan yang ada di neraka. Neraka dengan surga itu diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal makhluknya. Surga itu bagi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mempercayai ada Rasul, ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa perkataan Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yes, Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada Bani Israel. Apa dikatakan Yesus kepada Bani Israel? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Saya tunjukkan datanya. Lina. Kakak tunjukkan datanya ya.
Oke. Kakak tunjukkan datanya sayangku. Markus 12. Tadi kita udah baca dek bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Kita cari tahu, mereka ini siapa? Ternyata di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita buka yang di dalam sini ya dek ya, nanti kita ke situ. Di dalam Yohanes, Yohanes 17 nomor 8. Kita lihat. Tadi yang kakak katakan. Yohanes 17 nomor 8. Ini ya, 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau, ini engkau merujuk kepada siapa? Kepada Bapa, betul? Yang menyampaikan firman cumalah Bapa, betul? Ya. Nah, terima dulu itu dek, biar jangan rungkat kita. Tap-tap layar kalian, ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, firman itu diterima oleh Yesus, betul? Betul. Telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah siapa? Itu Bapa. Yang mengutus siapa? Mengutus Yesus. Mereka ini siapa? Tadi di dalam Matius 15, tadi kakak tunjukkan bahwa mereka, Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk umat yang hilang dari Bani Israel. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai siapa? Lina? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus mengatakan. Izin sebentar dulu kak, mau ngambil air minum. Oke, ambil dek. ambil dek. Mau ngambil air minum. Ya, ambil saja sayang. Ambil. Kakak juga mau minum, haus juga ya. Ini lobet pula apa? Aduh. Aku sambil ngecas ya, bateraiku udah lobet. Aku lagi tidak sholat, bateraiku lagi lobet. Lobet bateraiku, sabar dulu ya. Nih. Sampai dehidrasi, aku juga dehidrasi loh. Alhamdulillah. Bawa airnya dibawa deh. Dia belum pakai mic, belum pakai headset. Airnya udah dibawa. Ya udah. Udah dibawa airnya, Dek. Kakak mau minum loh. Kakak mau minum. Udah. Oke, tadi ya. Yesus mengatakan, hai Bani Israel. Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Hanya kepada orang Israel. Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang balik lagi ke Lina. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu hanyalah Allah. Silakan, Dek. Suara kakak jelas ya, Dek?
Apakah Suara kakak jelas? Suara kakak jelas? Bluetooth disconnected. jelas? Ah, jelas, oke. Silakan, Dek. Tadi pertanyaannya apa? Iya, Yesus kan mengatakan begini. Dia di dalam Matius 15 tadi kakak sudah kasih tahu, Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari Tuhannya dan dia sudah menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Di dalam apa tadi? Kakak lupa jadinya. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nah sekarang, Marlina, kenapa masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, Tuhan satu-satunya, Esa itu artinya satu. Satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Terus kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Yang menyuruh menyembah Allah adalah Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Kenapa Marlina masih menyembah kepada Yesus? Seumuran Lina inilah kakak masuk Islam, Dek. Ya karena begini, bingung. Kakak bingung dulu, kakak gadis, bingung. Masa saya punya Tuhan dua? Katanya Yesus mati, bangkit. Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Berarti saya punya dua Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Nah ini kalau secara logika, ya kakak berpikir ngapain lagi mengimani punya dua Tuhan? Keimanan itu harus nanti akan dipertanggungjawabkan, Dek. Karena nanti di surga nanti di akhirat itu dipertanyakan. Kamu menyembah kepada siapa? Bukan hartamu yang ditanya, bukan juga amal kebaikanmu duluan, tetapi kepada siapa dulu kamu beriman. Kalau memang hanya kepada Allah, kamu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan itu akan ditempatkan di surganya Allah. Yesus mengatakan hidup yang kekal hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Lina, kakak tanya, ini kita di pertanyaan di apa ya? Kayak di kuis ya Lina ya. Pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dijawab. Jangan takut untuk login, karena kakak juga seumuran kau login deh. Ya, kakak umur 20 tahun, Lina udah 21. Kenapa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus menyuruh hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Yang menjadikan Yesus Tuhan, kata Lina, adalah Paulus. Yang menjadikan yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan hanya Yesus. Kenapa? keyakinan? Keyakinan dari mana? Keyakinan, bukankah keyakinan keimanan Lina ini berdasarkan dari Bible, dari kitab suci? Sementara kitab suci ini, perkataan Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, sekarang Lina kenapa menyembah Yesus Tuhan? Ayo Lina, cari jawabannya. Kenapa Lina masih menyembah Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jangan dibaca komentar, kalau komentar itu tidak suka melihat kita. Dek, kalau menurut Bible, menurut kitab sucinya si Lina, semua pernyataan itu Yesus Tuhan. Yesus adalah utusan. Di dalam Yohanes 5:30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak mungkin. Yesus katanya bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu memiliki mukjizat, bukan keajaiban. Yang membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan. Yang membuat mukjizat hanyalah Baik, Kak, saya manusia. menjawab. Oke, silakan adikku Saya sayang. menjawab. Hmm. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam bentuk Kristus. Nah, itu diambil dari mana kata-katanya? Ayo. Yang mengatakan, tadi kakak udah buka di dalam bilangan, Allah itu bukanlah manusia. Terus kenapa? Lina mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di mana pernyataan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Lina, setiap pernyataan yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan secara data. Betul nggak, Lina? Betul nggak? Betul, Kak. Nah, sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama kakak di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan menjadi manusia. Kalau kakak udah tunjukkan, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kakak udah tunjukkan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus tahu bahwa Yesus punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Lina masih tetap juga mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina tidak bisa menghilangkan Tuhannya Lina jumlahnya 2. Masa ada Tuhan langit dengan bumi, Tuhan menjadi manusia. Ada bodrek nanti kan, Dek? Banyak. Banyak di gede, Dek. Aduh, ya Allah adikku sayang. Mau juga Dek ditipu sama Paulus ya? Mau ya? Paulus itu nipu itu loh. Nipu lah, cobalah dulu Dek. Siapa bapak mamanya Paulus? Nggak ada kan? Bible nggak ada menceritakan tentang bapak mamanya Paulus kan? Tiba-tiba dia jadi rasul. Ayo Dek, jawab. Di mana tertulis Yesus mengatakan dialah Tuhan yang jadi manusia. Atau kita buat nanti di revisi baru. Suruh Elai revisi. Pak Elai, tolong revisi. Ini saya ditanya-tanya. Kenapa ini tidak ada Tuhan jadi manusia ini? Bingung saya. Yang kakak paparkan itu kan benar semua kan? Tertulis kan, Dek? Masuk akal nggak? Menurut Lina lah dulu, masuk akal apa nggak, Dek? Masuk akal, Kak. Masuk akal. Nah, sekarang yang Lina kasih tahu Tuhan menjadi manusia itu ada tertulis, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia, Dek? Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan minum. Apa mungkin, Dek? Tidak. Betul tidak. Tuhan tidak mungkin makan, Dek. Karena Tuhan yang menciptakan makanan. Betul tidak? Tuhan menciptakan pohon, memiliki pohon itu berbuah, kita memakannya. Masa Tuhan makan? Tuhan marah, Tuhan nangis. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya, nggak mungkin dia nggak menyusui. Sudah besar, rupanya dia ditombak, dia mati. Masa Tuhan bisa mati, Dek? Secara logika. Nah, yang memaksakan Tuhan harus mati dan bangkit ini siapa? Paulus kan, di dalam Roma 9. Nah, sekarang, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Minum dulu, Lina. Kita sama-sama haus ini, Dek. Bibir kakak. Minum dulu, Dek. Minum sayangku. Bawa minuman. Lina bawa minum di situ. Nanti dibeli di warung lagi, Kak. Udah habis, Dek. Aduh.
Jadi kira-kira gimana adikku sayang? Masa mau sih ditipu sama Paulus? Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus yang memang hakikatnya manusia, dia dilahirkan dari seorang rahim perempuan? Tuhan kalau mau datang, ya datang aja. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, hancur bumi ini. Tidak mungkin dia hanya menumpang di rahim manusia, dikandung 9 bulan 10 hari, baru dilahirkan. Nah, makanya kakak katakan, sampai kapan? Kakak dulu kayak begitu, sampai kapan mau mengimani? Yang tidak masuk akal, Lina. Ini gak masuk akal. Saya punya Tuhan bisa mati untuk menebus dosa. Yang membuat kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Kebaikan amal semua perbuatan di kita. Dosa itu tidak penting. Tapi ngapain capek-capek Tuhan datang untuk menebus dosa? Dengan cara mati. Bukankah Tuhan mempunyai sifat maha pengampun? Pada waktu Yesus disalibkan apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah Yesus mau mengajarkan doa? Bapa kami yang di sorga, dia merujuk kepada Bapaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus berdoa meminta rezeki. Dia meminta. Masa Tuhan meminta kepada Tuhan? Dan ampunilah mereka, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus meminta ampun. Kenapa Yesus meminta ampun kepada Bapaknya? Karena dia tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah maha pengampun. Lina, udah disuruh orang yang itu, siapa tadi di situ? Suruh beli minum dulu, Lina. Beli minum deh, bilang beli minum dulu. Thank you Bang Stilo. Jauh warungnya. Udah disuruh. Jauh orangnya. Ambil deh. Warung bilang, yang beli jauh, minum. Kak. Wah. Minta dulu minum tetangga, Dek. Minta dulu minum tetangga pala 1 galon, ya kan? Tetangganya pelit. Coba Lina berilah jawaban yang betul-betul masuk akal, yang terdata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Takut ngomong sembarang aja, Kak. Gak apa-apa. Ngomong aja, nanti kakak lihat itu tertulisnya di mana. Kalau ada di dalam Bible, berarti mungkin kakak melewatkan. Terima kasih Bang Oska. Nah, sekarang kalau tidak ada di dalam Bible, pernyataan Lina diambil dari mana? Semua tuh harus ada datanya, Dek. Landasan keimanan kita adalah kitab suci kita, Dek. Di dalam surat Toha ayat 14. Kan orang kenapa menyembah Allah itu adalah Tuhan? Ya karena di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Nah, di dalam hukum Taurat yang pertama, apa dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat, memberitahukan bahwa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kata Allah itu, di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah
Allah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, tiada ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu adalah Tuhan, dan Yesus hanyalah utusan. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Kristen masih menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Gak usah Kristen, kenapa Lina masih menyembah Yesus adalah Tuhan? Atau kita login aja deh. Asyhadu. Ada es krim lewat, tapi lewat aja lah, mau beli rencana biar adem gitu kan. Yang lewat di sini Iya, bakso, gimana? Kak. Bakso. Lina makan bakso, tapi tidak ada minumnya, keselak juga adikku sayang. Tapi kan ada kuahnya, Kak. Kuahnya kalau udah dicampur cabai. Nah, sekarang kakak mau tanya. Lina, ketika mendengarkan ini yang kakak jabarkan, kata Lina itu masuk akal. Thank you, abangku. Ada nggak kepikiran Lina ini? Maksudnya ada nggak serasa Lina ini agak terguncang gitu loh? Oh betul ya penjabaran dari Kak Nora. Oh memang betul ya di dalam Bible seperti ini. Ada nggak bertanya-tanya begitu dalam hati? Thank you Bang Oscar. Ada nggak? Ada nggak? Pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono, kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu. Betul tidak? Ini benar tidak? Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia itu ciptaan. Itu siapa? Datang kucing ganggu? Enggak, bilang sama adek, hujan, takutnya ada kain yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, dek. Udah agak, si Lina, sebenarnya di dalam hati Lina jujur sama kakak, dek. Sebenarnya di dalam hati Lina sudah agak sedikit apa kan? Karena penjabaran yang kita bicarakan ini betul. Betul tidak? Apa, Kak? Sebenarnya Lina ada sedikit terguncang kan? Karena yang kita jabarkan ini betul. Betul nggak? Betul, Kak, tapi sedikit. Gak apa-apa sedikit, kalau banyak Lina udah login. Kalau banyak Lina udah asyhadu. Iya bener. Kakak waktu itu berapa bulan ya? Mulai sedikit agak terguncang begitu setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu. Itu kakak diam-diam itu pergi ke masjid loh. Sendiri. Gak ada yang ngajak kakak, gak ada. Kakak pergi ke masjid, kakak Tapi di situ kalau belajar izin terus tidak. belajar pasti. Betul, aduh, tepuk tangan balik. Karena begini dek, segala sesuatu itu memang butuh proses. Kakak juga berproses, kakak belajar dulu, kakak bertanya-tanya sedikit. Segala sesuatu itu semua butuh proses. Tetapi ingat, Lina, dunia ini hanya tempat sementara kita dititipkan. Tuhan menempatkan kita, Allah menempatkan kita di dunia ini, itu hanyalah untuk apa? Untuk kita menyembah, bersujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu, segala pahala, perintah yang sudah Tuhan aturkan kepada kita manusia. Kita kerjakan nggak? Nah setelah itu dicabut nyawa kita. Kita dimatikan semua. Terus dibangkitkan lagi. Ditempatkan yang namanya di alam barzah. Di situ akan dipertanyakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi pertanyaan pertama yang akan dipertanyakan itu satu. Siapa Tuhanmu? Pasti akan dipertanyakan itu. Siapa Tuhanmu?
Siapa nabimu? Apa kitabmu? Baru dijabarkan semua. Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zakatmu? Dipertanyakan semua. Thank you Kamuza. Nah, sekarang si Lina, ini contoh. Di dalam Islam kan ada ditanya itu tuh nanti di alam kubur, namanya malaikat mungkar nangkir akan bertanya tuh, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kami Islam menjawab, Allah. Siapa nabimu? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Quran. Nah, kakak tanya sama Lina nih. Kalau andaikan Lina dikuburkan, mungkar nangkir datang, siapa Tuhanmu? Lina? Siapa Tuhanmu? Bapak. Bapak benar. Siapa nabimu? Nggak tahu. Ah, apa kitabmu? Siapa bapakmu? Siapa Tuhanmu? Bapak. Masih benar satu ya?